Negara NATO ini menyerah siap ikuti syarat dari Rusia. Ketergantungan sejumlah negara Eropa terhadap minyak dan gas Rusia tidak dapat dibantah. Ada yang bersikeras untuk menolak impor komoditas dari Rusia, ada yang juga akhirnya menyerah. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengkonfirmasi kepada CNN Internasional bahwa negaranya akan menggunakan skema pembayaran yang diberlakukan oleh Moskow untuk membayar minyak dan gas. Sebanyak 85% pasokan gas kami berasal dari Rusia dan 65% pasokan minyak kami berasal dari Rusia. Mengapa? Karena itu ditentukan oleh infrastruktur. Szijjártó mengatakan tidak ada sumber atau rute alternatif yang memungkinkan mereka untuk berhenti mengimpor energi Rusia dalam beberapa tahun ke depan. Di bawah skema pembayaran Rusia, importir harus membuka 2 rekening bank di Gazprom Bank, yaitu rekening mata uang asing dan rekening rubel. Hasil penjualan dibayarkan dalam mata uang asing dolar atau euro, kemudian dikonversi oleh Gazprom Bank ke dalam akun rubel. Beberapa negara lain dilaporkan menggunakan skema tersebut. Sebuah rilis dokumen Komisi Eropa pekan lalu juga menunjukkan bahwa mungkin saja para importir mengikuti ketentuan baru dari Rusia tanpa bertentangan dengan hukum Uni Eropa. Para pakar mengatakan sistem pembayaran Rusia memungkinkan Moskow mengakses sumber energinya terlepas dari sanksi yang diberlakukan terhadap mata uang asing. Sebelumnya, Rusia resmi memutuskan untuk menyetop aliran gas ke 2 negara Eropa, Polandia dan Bulgaria. Hal itu dilakukan karena kedua negara ini menolak untuk membayar gas dengan rubel. Penggunaan mata uang rubel adalah balasan Rusia ke negara yang dianggap tidak bersahabat karena memberi sanksi akibat serangan Kremlin di Ukraina. Pengumuman sudah diberitahukan sejak akhir Maret. Kehilangan kepercayaan pada Amerika Serikat, Arab Saudi dan Iran mulai berbaikan. Ketika negara-negara Teluk Arab kehilangan kepercayaan pada komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan mereka, 2 musuh bebuyutan Timur Tengah mengambil tindakan sendiri. Frustasi dengan apa yang mereka lihat sebagai berkurangnya minat Amerika Serikat dalam masalah keamanan mereka, negara-negara Teluk Arab akhir-akhir ini mulai mengambil tindakan sendiri, menjangkau saingan dan musuh untuk menangkis konflik yang dapat mendatangkan malapetaka pada ekonomi mereka. Pada hari Senin, Iran mengungkapkan bahwa mereka mengadakan pembicaraan putaran kelima dengan Arab Saudi akhir pekan lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, negosiasi antara 2 kelas berat regional itu progresif dan positif. Arab Saudi belum mengomentari hal tersebut. Juru bicara kementerian mengatakan pembicaraan sedang berlangsung untuk mengirim 40.000 jemaah Iran untuk naik haji di kota Saudi Mekah tahun ini. Meski pembicaraan sampai saat ini hanya difokuskan pada isu yang relatif kecil seperti ziarah ke tempat suci telah dihadiri oleh pejabat di tingkat intelijen, namun potensi penyertaan pejabat tingkat Kementerian Luar Negeri dalam pembicaraan yang akan datang dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan dan keinginan untuk membuat kesimpulan beberapa konflik yang paling sulit diselesaikan di kawasan ini. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga dilaporkan telah memperbaiki hubungan di wilayah tersebut. Muhammad Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran, mengatakan hambatan terbesar untuk menghangatkan hubungan dari perspektif Iran adalah perang di Yaman. Dimulainya kembali pembicaraan juga terjadi ketika negosiasi antara kekuatan dunia dan Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 mencapai tahap lanjut. Teluk Arab telah frustasi di Amerika Serikat karena tidak mengatasi keprihatinan mereka dengan Iran dalam pembicaraan. Percaya pengaruh mereka di Teheran artinya jika dibandingkan dengan pengaruh Amerika Serikat. Pembicaraan langsung dengan Iran adalah upaya negara Teluk Arab untuk melakukan hal itu, tapi para analis meragukan kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Tapi Syed Hussein Mouzavian, mantan negosiator nuklir Iran dan profesor Universitas Princeton, mengatakan bahwa kedua negara memiliki pengaruh yang cukup satu sama lain untuk menjamin pembicaraan. Isu kunci untuk keduanya adalah jaminan bersama
bersama tanpa agenda regional, hegemonik dan jaminan keamanan. Arab Saudi mendapat dukungan Amerika Serikat dan Iran memiliki pengaruh akar rumput yang besar di negara regional yang dapat menjadi ancaman jangka panjang bagi Saudi. Negara Teluk melihat kebijakan peredaan Amerika terhadap Iran selama dekade terakhir bertanggung jawab atas Iran meningkatkan agresinya. Ketika piromaniak datang ke rumah Anda, itu berbahaya. Yang lebih menakutkan adalah ketika piromaniak datang berpakaian seperti pemadam kebakaran, ujarnya merujuk pada kebijakan Amerika Serikat tentang Iran. Sementara itu, Amerika Serikat telah menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Teluk dengan memperkuat pertahanan regional terhadap serangan rudal. Manifestasi paling jelas dari pemikiran ulang ini adalah reaksi diam negara-negara Teluk terhadap perang di Ukraina. Sekutu Amerika Serikat belum sepenuh hati mendukung posisi pemerintahan Biden dalam perang Rusia di sana. Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia, dan UEA telah menolak seruan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak guna menurunkan harga minyak mentah yang memicu perang Rusia dan memilih untuk tetap beraliansi dengan sesama pengekspor Rusia untuk meningkatkan produksi secara bertahap. Fasilitas minyak di Arab Saudi dan UEA telah diserang dalam beberapa tahun terakhir oleh aktor yang diyakini didukung oleh Iran, termasuk pemberontak Houthi Yaman. Dalam kedua kasus tersebut, negara Teluk dikecewakan oleh tanggapan Amerika Serikat yang mendorong pemikiran ulang tentang pilar hubungan Amerika Serikat Teluk yang sudah berlangsung lama, yang memastikan pertimbangan Arab untuk kebutuhan energi Amerika Serikat sebagai imbalan atas jaminan keamanan Amerika.